Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial dan Gen Z, perkenalkan saya Ilman Nafian, jurnalis IDN Times. Kembali lagi dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times. Topik Ngobrol Seru hari ini adalah menyambut Masjid Istiqlal siap menyambut Hari Raya Idul Fitri 1944 Hijriah. Narasumber yang hadir dalam acara Ngobrol Seru hari ini adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Nasaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Ngobrol Seru by IDN Times. Prof, ini kan sekarang sudah tidak ada pembatasan lagi di Masjid Istiqlal untuk Hari Raya Idul Fitri. Persiapan untuk tahun ini seperti apa sih, Prof? Alhamdulillah kita punya standar Istiqlal karena ini masjid negara. VIP sering datang ke sini untuk berkunjung, terutama pada hari-hari Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Standar kita ada pengawalan, pengamanan, ketertiban, keamanan, sampai kepada hal-hal yang sifatnya keindahan, aksesoris. Kita sudah persiapan semuanya deh. Apalagi Istiqlal ini kan habis didandanin ya, habis direnovasi sedemikian rupa. Anda bisa lihat pekarangannya sudah dulu sembraut, parkirnya sembraut dengan pedagang kaki limanya, sekarang semuanya tertib ya. Jadi kendaraannya tidak lagi di atas, dijadikan taman semuanya. Semua parkirnya itu ditaruh di basement 2 lantai ya, jadi mampu menampung 1.000 mobil. Kemudian kulinernya pun juga kita fokuskan di belakang, ditertibkan dengan suasana yang sangat indah. Sehingga Istiqlal itu dikelilingi dengan sebuah taman yang cantik ya. Sungai yang bening airnya karena sudah digali. Dan dalamannya pun juga dengan penuh lampu-lampu yang LED yang sangat canggih itu ya. Di samping itu juga ornamen-ornamennya sudah berubah total. Nah, untuk persiapan Idul Fitri kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak istana ya. Baik istana Presiden maupun istana Wapres ya. Karena kehadiran VIP ini nanti pintu masuknya di mana, kemudian juga pintu gerbangnya di mana, lalu di dalam nanti itu duduknya seperti apa. Kita semuanya sudah atur sedemikian rupa. Nah, kemudian juga mulai malam takbirannya kita juga join dengan Asia Tenggara ya. Jadi kita join takbir ya. Brunei, Malaysia, Thailand Selatan, Timur Leste, bahkan juga join dengan duta besar, kantor-kantor kedutaan besar Indonesia di Amerika, di Eropa, di mana saja. Nah, itu nanti kita akan mensyiarkan takbir sampai ke masjid-masjid kedutaan Indonesia di seluruh dunia. Di samping itu juga tentu kita pakai TV Istiqlal itu direlay juga di masjid-masjid di daerah. Karena yang nanti akan tampil melantungkan, mengumandangkan takbir itu adalah kari internasional kita ya. Imam Masjid Istiqlal, kemudian juga muazin, orang-orang pilihan. Ada juga rampak beduk nanti ya, akan kita tayangkan di malam takbiran. Kemudian juga testimoni dari beberapa pejabat, menteri, termasuk gubernur, kantor perwakilan, dan duta besar. Nah, yang akan bertindak sebagai khatib Idul Fitri besok ialah Profesor Dr. Asep, ya, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sedangkan yang bertindak sebagai imam adalah salah seorang imam terbaik kita di sini. Kemudian kapan waktunya kita menunggu keputusan pemerintah bersama Majelis Ulama melalui sidang isbat. Sidang isbat itulah nanti yang kita ikuti. Karena apa kata pemerintah, apa kata Majelis Ulama, itulah yang kita ikuti. Baik. Prof, tadi kan disampaikan ada malam takbiran disiarkan ke seluruh dunia melalui kedutaan besar. Nah, itu nantinya waktunya sampai subuh waktu Indonesia atau sampai kapan tuh, Prof? Kita ada jam-jamnya ya, misalnya kalau sudah ada keputusan Kementerian Agama bersama dengan Majelis Ulama, langsung kita takbir di sini ya sampai kira-kira jam 9 lah sudah selesai semuanya, karena kita harus mempersiapkan besok ya, karena masjid ini harus steril, tidak ada penghuninya sebelum
besoknya itu karena ada pas pampres ya yang Iya. akan mensterilkan, karena kedutaan-kedutaan lain juga akan datang. Nah, kita ada waktu untuk berbenah, membersihkan, nyemprot segala macam ya. Karena walaupun COVID sekarang sudah bebas, tapi kita masih tetap Istiqlal itu memperhatikan protokol-protokol kesehatan ya. Setiap kali habis dipakai untuk kegiatan-kegiatan masif ya kita semprot ya, supaya jangan sampai nanti ada virus-virus lain yang berkeliaran di tempat kita ya. Di samping itu juga kita rapikan kembali karpetnya, dibersihkan lah pokoknya, disemprot supaya nanti harum Masjid Istiqlal. Iya. Ya. Prof, tadi kan disampaikan sudah rapat dengan protokoler Istana dan Wapres juga, Prof. Nah, apakah nanti Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin akan sholat Id di Istiqlal tahun ini, Prof? Ya, bagi kita Istiqlal standarnya diasumsikan hadir dua-duanya. Apakah nanti hadir atau tidak, itu persoalan lain. Tapi kami standby. Kalau hadir memang kita sudah siap, kalau nggak hadir nggak apa-apa. Baik. Tapi biasanya pihak Istana ataupun Wapres ngasih konfirmasi ke Istiqlal itu Hamin berapa sih, Prof? Iya, kira-kira dekat-dekat lah. Karena yang konfirmasi ke kita itu insya Allah Wapres di sini, pasti di sini. Iya. Karena sudah ada konfirmasi. Kalau Presiden biasanya waktunya mendadak gitu ya. Baik. Tapi Istiqlal harus standby. Standby akan hadir semuanya, standby juga tidak hadir. Iya. Oke. Prof, biasanya kan masjid-masjid pada umumnya juga menerima zakat Idul Fitri nih, Prof. Kalau Masjid Istiqlal juga menerima zakat Idul Fitri? Kita menerima dan langsung didistribusikan. Jadi masyarakat pengunjung di sini membawa zakat fitrah, zakat malnya ke sini, dan itu kita langsung distribusikan. Tidak boleh ada zakat fitrah yang bermalam. Iya. Ya, jadi harus dibagikan sebelum khatib itu turun naik di mimbar untuk Idul Fitrinya, itu kan ketentuannya begitu. Iya. Tapi mayoritas yang berzakat fitrah di Istiqlal ini berupa beras atau uang, Prof? Dua-duanya. Ada beras, ada uang. Baik. Prof, untuk tadi kan zakat fitrah ada berupa beras juga. Nah, itu disalurkannya itu di sekitar lingkungan Masjid Istiqlal atau kemana tuh, Prof? Prioritasnya sekitar Istiqlal, tetapi kita juga banyak yang datang kan ya. Sepanjang masih ada, karena zakat fitrah itu kan harus dibagi habis ya. Iya. Kan? Kalau zakat mal itu bisa dipending, diproduktifkan ya. Tapi kalau zakat harta harus habis. Malam itu juga harus didistribusikan ke para pihak. Biasanya kita supaya tidak berjubel, ada yang pakai kupon tergantung. Nah, selama ini kan kita mulai penyaluran kemarin nih, panti asuhan yang kita sudah teliti itu panti asuhan beneran. Iya. Kami tidak memberikan sesuatu yang palsu ya kan. Iya. Nyamar sebagai panti asuhan padahal bukan, hanya rekayasa. Kami memegang amanah daripada musaki. Jadi siapapun harus tepat sasaran. Jangan kepada mereka-mereka yang tidak terdata ya. Baik. Tapi rata-rata beras yang dihimpun sama Masjid Istiqlal setiap tahunnya berapa tuh, Prof? Dari zakat fitrah? Iya, relatif ya, karena begitu ada langsung dibagikan. Begitu ada langsung kita bagikan. Karena kan langsung sudah ada juga calon penerimanya kan. Iya. Karena kalau nanti ditumpuk, dibagikan sekaligus, itu nanti akan ada perkumpulan massa, bisa berjubel-jubel, kecelakaan bisa terjadi kan. Jadi begitu kita terima malam ini, besok kita bagikan, terima besok. Prof, ini kan setelah diresmikan renovasi tahun 2021 ini, kira-kira ada penambahan daya tampung nggak sih, Prof, untuk jemaah? Daya tampungnya sih enggak, karena kan struktur tidak berubah kan, luasnya enggak berubah. Cuman keindahannya yang kita perbaiki. Kalau penuh semuanya di atas itu ya 250.000 orang nampung. Iya. Prof, ini kan untuk mengantisipasi nih, Prof, membludaknya jemaah masuk ke Istiqlal di hari Idul Fitri. Antisipasinya apa aja sih, Prof? Ya, kita sudah punya standar. Karena pintu dilengkapi dengan CCTV. Iya. Kita bisa mendeteksi, menghitung berapa jumlahnya pengunjung di Masjid Istiqlal. Dan bahkan pemeriksaan suhu badan secara otomatis.
Jadi kalau ada orang yang suhu badannya melampaui standar, itu nanti akan ada bel gitu ya. Nah itu kita biasanya untuk melakukan isolasi gitu ya. Iya. Nah kemudian kita juga punya klinik di sini. Kalau ada yang sakit, ya ada ambulans lebih dari 2 standby di sini. Ada pengobatan darurat di sini. Bahkan ada rumah sakit darurat lah, pertolongan pertama lengkap di sini. Kalau memang tidak bisa kita rujuk ke rumah sakit, ada ambulans, standby supirnya, standby bensinnya, standby peralatan-peralatan medisnya. Ada beberapa dokter di sini juga ikut terlibat ya, karena kita punya rumah sakit di sini ya. Di samping itu juga ada pemadam kebakaran, antisipasi kalau misalnya ada kebakaran atau ada kepeleset masuk ke sungai, anak-anak kecil banyak kan. Ada yang kejepit lift, ada konslet listrik. Jadi pemadam kebakaran siap di sini. Kalau ada ular misalnya, sampai hal-hal seperti itu kita, ya kalau ada kecelakaan semuanya. Kalau polisinya juga, kalau ada huru-hara, kalau ada, pokoknya segala kemungkinan yang bisa terjadi itu kita antisipasi di Istiqlal. Baik, Prof. Prof, ini kan tadi disampaikan di malam takbirannya beberapa kegiatan. Nah, kalau misalkan untuk hari H-nya sendiri, Prof, kegiatan di Istiqlal itu selain sholat Idul Fitrinya apa aja, Prof? Iya, kita seperti biasa ya, tanggal hari H-nya itu jam 7 kita mulai. Iya. Kemudian menteri VVIP-nya itu ada jalur khusus, presiden juga jalur khusus. Kemudian jamaah umum juga jalurnya lebih terbuka. Nah, setelah khatib turun, biasanya presiden menuju ke istana untuk ya kembali lah ke istana. Apakah ada kegiatan di sana kita nggak tahu. Yang jelas bahwa Istiqlal selesai semuanya itu ya sudah selesai. Setelah sholat Id berarti sudah selesai semuanya ya, Prof? Iya. Prof, ini kan kerap terjadi kalau misalkan jemaah ada yang kehilangan barang, tercopet lah atau apa gitu, Prof. Nah itu antisipasinya dari sisi keamanannya sendiri seperti apa, Prof? Udah beberapa kasus mencoba untuk nyopet di sini ketahuan. Karena CCTV kita ini kan ada 146. Itu biometrics. Jadi begitu ada yang mau mencoba untuk mengambil handphone, terekam wajahnya, itu bisa dilacak KTP-nya. Ya. Jadi ada beberapa berhasil mencuri handphone, tapi kena CCTV-nya ya, dia langsung muncul KTP-nya, alamatnya di mana. Langsung ketahuan orangnya ya, Prof? Langsung ditangkap. Baik. Dan kalau dia ada menyolong di sini, CCTV kita dalam hitungan detik orang itu ada di mana. Itu canggih kita di sini. Jadi jangan coba-coba ada yang nyopet di sini, pasti ketahuan. Baik, Prof, ini kan kalau misalkan presiden atau wapres tidak kesini, tapi kan udah tadi disampaikan antisipasi keamanan seperti apa. Itu lebih sibuk ada presiden atau tidak ada sih, Prof? Bagi kita standar. Karena kalau presidennya nggak datang, ada lembaga-lembaga negara yang lain, ada dubes-dubes dari berbagai negara kan. Kalau ada terjadi di Istiqlal sesuatu yang tidak diinginkan, itu kita sudah ada protokolnya. Jadi di sini ada tentaranya, ada polisinya, ada peremukanya, ada satpamnya, kemudian juga ada satpolnya. Iya. Di samping itu juga kita ada dokternya, ada perawatnya, dan ada panitianya yang siap untuk berbagi tugas menyelesaikan semua persoalan. Ya. Prof, ini kan Lebaran Idul Fitri tahun ini diprediksi akan berbeda antara Muhammadiyah, pemerintah, dan NU, Prof. Ada imbauan untuk masyarakat seperti apa, Prof? Ya, pertama perbedaan itu logis ya kan. Iya. Ya, tapi Istiqlal itu mengikuti pemerintah dan mengikuti majelis ulama. Persepakatan antara keduanya itu yang dipegang oleh Istiqlal. Ya, tapi kalau ada mazhab lain yang ingin melakukan tarawih, Idul Fitri di tempat lain, monggo. Iya. Kita tidak ada urusan dengan mazhab.
semua adalah saudara kita kok, nggak ada orang lain. Baik, Prof. Ini terakhir Prof soal hakikat Idul Fitri. Ya, hakikat Idul Fitri itu kita kembali ke jati diri kita sendiri ya kan. Kita kan manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih. Nah, Ramadan artinya menghanguskan. Diharapkan amalia Ramadan kita itu membakar hangus dosa masa lampau kita ya. Sehingga kita kembali ke jati diri kita yang suci, yang bersih. Ramadan ini mengorbitkan kita menjadi manusia sejati ya kan. Kembali seperti bayi yang baru lahir ya kan. Kayak wiladatumu. Dan juga bisa berarti Idul Fitri itu kembali berbuka. Idul Fitr itu kan sarapan pagi ya kan, futur. Jadi selama ini kita puasa, sekarang kita bisa sarapan pagi pada hari 1 Syawal itu Idul Fitr. Jadi sekarang sudah mulai terasa ya bahwa sedih bercampur gembira. Kita sedih karena ditinggal bulan suci Ramadan yang paling kita cintai, tapi juga gembira karena kita bisa silaturahim dengan saudara-saudara sendiri. Kita hari kemenangan, memenangkan pertarungan nafsu melawan jati diri kita, dan kita berhasil tampil sebagai the winner, pemenang. Buktinya kita puasa, kita melakukan amalia Ramadan, berarti iblisnya kalah kan. Nah, kita berharap Ramadan itu bukan hanya dipraktekkan amaliyahnya pada bulan Ramadan, tapi semua amalia dalam Ramadan itu bisa kita teruskan di luar Ramadan kecuali puasa. Jadi bersedekah, kemudian juga ke masjid, mendengarkan ceramah, berzikir, ngaji, tadarusan, itu kan bisa dilakukan di luar Ramadan. Baik Prof, terima kasih untuk sharing session hari ini. Untuk milenial dan Gen Z, jangan lupa saksikan seluruh tayangan video IDN Times di seluruh platform media sosial IDN Times. Saya Ilman Nafian, jurnalis IDN Times. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.